Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyu Utami dengan NIM 20042002. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat merupakan untuk jawaban tugas ujian akhir semester Geografi Regional dengan seksi 0023 yang pembimbingnya Ibu Rahmaneli. Yang pertama, kita akan membahas mengenai nama-nama benua yang ada di bumi dan samudra yang mengelilinginya. Yang pertama yaitu ada benua Amerika Utara, yang kedua Amerika Selatan, yang ketiga yaitu benua Eropa, yang keempat benua Afrika, kelima ada Asia, yang keenam yaitu ada benua Australia, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu benua Antartika. Sedangkan samudra-samudra yang mengelilingi dari benua ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Samudra Pasifik, yang kedua Samudra Atlantik, yang ketiga Samudra Arktik, dan yang keempat yaitu Samudra Hindia. Yang kedua, kita akan membahas negara-negara yang ada di Australia dan New Zealand beserta ibu kotanya, yaitu terdapat 8 negara. Yang pertama yaitu negara Western Australia atau Australia bagian barat, termasuk negara bagian terbesar pertama di Australia. Western Australia memiliki ibu kota yang bernama Perth. Yang kedua yaitu negara Northern Territory, merupakan negara yang memiliki ibu kota yang bernama Darwin. Negara yang ketiga yaitu South Australia. Sesuai dengan namanya, South Australia berada di bagian selatan benua Australia. Yang menjadi ibu kota South Australia yaitu Adelaide. Yang keempat yaitu negara Queensland. Ibu kota negara Queensland yaitu Brisbane dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta penduduk. Yang kelima, negara New South Wales. New South Wales memiliki kota terbesar serta tertua di Australia, yaitu kota Sydney. Yang keenam, negara Victoria. Ibu kota dari negara Victoria ini yaitu Melbourne. Melbourne merupakan salah satu kota terpadat di Australia. Negara yang ketujuh yaitu Tasmania. Tasmania merupakan negara yang berada di luar pulau utama Australia. Tasmania memiliki ibu kota yang bernama Hobart. Dan yang terakhir yaitu negara New Zealand. New Zealand terdiri dari 2 pulau besar yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan. Ibu kota dari Pulau New Zealand yaitu Wellington. Nama sungai, nama danau, nama gurun, nama pegunungan, dan nama gunung yang ada di Australia dan New Zealand. Yang pertama, kita akan memperlihatkan nama-nama sungai yang ada di Australia. Sungai yang ada di Australia yaitu yang bisa kita lihat dari peta ada 2, yaitu Sungai Darling. Sungai Darling merupakan sungai terpanjang di benua Australia, mengalir melalui negara bagian New South Wales. Dan sungai yang kedua yaitu Sungai Murray. Sungai ini sebagian besar alirannya melalui Australia Selatan. Selanjutnya kita akan membahas nama-nama danau yang ada di Australia. Seperti yang kita lihat di peta, secara besarnya ada 11 danau, yaitu ada Danau Disappointment, Danau Austin, Danau Barley, Danau Carnegie, Danau Mickey, Danau Gardner, Danau Terence, Danau Frome, Danau Erie, ada Danau Ergile, Danau yang terakhir itu Danau Gregory. Kemudian kita akan memperlihatkan nama-nama gurun yang berada di benua Australia, yaitu terdapat 7 gurun. Yang pertama yaitu Gurun Great Sandy, kedua Gurun Little Sandy, yang ketiga Gurun Gibson, keempat Gurun
Great Victoria, selanjutnya ada Gurun Tanami, kemudian ada Gurun Gibson, dan yang terakhir yaitu Gurun Tarzalejski. Sedangkan gunung-gunung yang ada di Australia yaitu terdapat 2 gunung. Yang pertama yaitu ada Gunung Kosciuszko, yaitu gunung yang berada di Melbourne, dan yang kedua ada Gunung Osa, yaitu gunung yang berada di negara Tasmania. Kegiatan ekonomi di benua Australia dan New Zealand. Pertama yaitu kegiatan ekonomi di Australia, yaitu mata pencarian utama penduduk benua Australia yaitu sebagai pedagang. Australia melakukan perdagangan dengan dunia. Jepang adalah mitra dagang terbesar Australia, diikuti oleh Cina, Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura. Ekspor barang dan jasa Australia meningkat 16% mencapai nilai tertingginya dalam sejarah, yaitu 215,8 miliar US dollar pada tahun 2006 sampai 2007, atau sekitar 21% GDP Australia. Bisnis Australia berdaya saing tinggi dalam berbagai sektor. Bisnis Australia seperti pertanian, mineral, dan energi. Akhir-akhir ini, Australia telah melakukan diversifikasi ke pasar ekspor jasa yang baru dan manufaktur yang canggih. Sedangkan kegiatan ekonomi di New Zealand yaitu unggul di sektor pertanian, peternakan, dan perhutanan. Hasil produksi yang diperoleh dari sektor pertanian, peternakan, dan perhutanan antara lain yaitu susu perah. Susu sapi perah tersebut diolah hingga menjadi keju dan mentega. Selain susu, Selandia Baru juga merupakan penghasil daging, madu, dan telur. Domba juga banyak ditemui sehingga banyak produksi wool. Sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan juga memiliki nilai jual yang tinggi, seperti apel dan kiwi. Untuk sektor perhutanan sendiri, produk yang cukup berkontribusi adalah produk yang berasal dari kayu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan budaya di benua Australia dan New Zealand. Terlebih dahulu kita akan ke Australia, yaitu kegiatan budaya di Australia memiliki dunia seni yang dinamis, yang sekaligus mencerminkan tradisi budaya penduduk asli dan mosaik kaya budaya migran bangsa Australia. Seluruh jenis visual dan panggung mempunyai pengikut yang fanatik, termasuk film, seni, teater, tari, dan musik. Menurut suatu survei, hampir 13 juta atau 88% penduduk dewasa Australia menyaksikan satu acara atau pertunjukan kebudayaan setiap tahunnya. Seni yang paling populer adalah film, yang disaksikan oleh sekitar 70% penduduk setiap tahunnya. Australia memiliki tradisi sastra yang tangguh, diawali dengan cerita lisan penduduk asli Australia dan berlanjut dengan cerita lisan para narapidana. Kemudian kegiatan budaya di New Zealand. Suku Maori merupakan salah satu suku yang berada di New Zealand. Sebagai bagian dari kebangkitan budaya Maori, seni tenun dan kerajinan tangan tradisional ini dipraktikkan lebih luas, dan para seniman Maori semakin membanyak dan semakin berpengaruh. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kegiatan pariwisata di benua Australia dan New Zealand. Yang pertama yaitu kegiatan pariwisata di benua Australia yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu memesan White Melbourne Coffee. Kita bisa memesan dan mencicipi sajian kopi kental khas Melbourne. Yang kedua yaitu naik ke Sydney Harbour Bridge. Yaitu kita bisa berjalan sambil menikmati pemandangan pelabuhan laut yang menakjubkan. Yang ketiga yaitu kegiatan yang bisa dilakukan, menyusuri Sydney Opera House. Sydney Opera House merupakan bangunan yang ikonik di Sydney. Keempat, berenang di Pantai Bondi. Pantai yang cukup dekat dengan pusat kota adalah Pantai Bondi yang bisa ditempuh dalam waktu 25 menit.
Kemudian kegiatan yang bisa dilakukan yaitu melihat Great Barrier Reef. Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu menikmati karang yang indah, mulai dari snorkeling, menyelam, hingga terbang dengan helikopter. Sedangkan kegiatan pariwisata yang bisa kita lakukan di New Zealand yaitu menikmati Rere Rock Slide, yaitu peresotan air pertama di Selandia Baru. Yang kedua, kita bisa menyaksikan pertemuan samudra di Capiringa, yaitu melihat dua samudra bertemu 165 meter di atas permukaan laut dari tempat pengamatan di Capiringa. Dan yang ketiga yaitu kegiatannya mandi air panas Kerosene Crack, yaitu 35 km ke selatan Rotorua ada Kerosene Crack, tempat mata air panas dan air sungai bertemu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kita akan membahas mengenai teluk, selat, semenanjung atau tanjung yang berada di benua Australia dan New Zealand. Yang pertama kita akan membahas teluk yang berada di benua Australia dan New Zealand, yaitu secara garis besar ada 3 teluk. Yang pertama yaitu Teluk Carpentaria, yaitu merupakan teluk terbesar. Laut terdangkal tertutup di Australia Utara dan membatasi di bagian utara Laut Arafura. Teluk ini membentang di negara bagian dan teritori Australia Northern Territory dan Queensland. Teluk ini biasanya dipanggil sebagai Teluk Negara. Yang kedua yaitu Teluk Great Australia Break atau Teluk Australia Besar, yaitu teluk yang luas dari Samudra Hindia dan indentasi Australia pantai selatan. Dan yang ketiga yaitu Teluk Plenty, yaitu teluk yang berada di negara New Zealand. Bay of Plenty atau yang disebut dengan Teluk Sarat ialah sebuah teluk yang terletak di pesisir pulau utara New Zealand. Kemudian yaitu selat yang ada di benua Australia, yaitu terdapat 3 selat juga. Yang pertama yaitu Selat Torres, yaitu bagian dari Samudra Pasifik yang memisahkan Papua Nugini dan negara bagian Australia. Panjangnya sekitar 150 km. Yang kedua yaitu Selat Bass, merupakan selat yang memisahkan Tasmania dari Australia daratan, khususnya negara bagian Victoria. Dan yang ketiga yaitu ada Selat Cook, yaitu berada di negara Selandia Baru, yaitu teluk ini memisahkan utara dan selatan kepulauan dari Selandia Baru. Dan yang terakhir yaitu semenanjung atau tanjung yang ada di benua Australia, yaitu terdapat 1 semenanjung, yaitu semenanjung Tanjung York. Cape York atau semenanjung Tanjung York merupakan sebuah semenanjung di utara Queensland, Australia. Tanjung York merupakan ujung semenanjung dan titik paling utara di benua Australia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.